Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini Hamid, salah satu mahasiswa program studi profesi nurse di Studio Global Yogyakarta tahun 2020. Video kali ini saya buat guna memenuhi salah satu tugas individu pada stase keperawatan medikal bedah. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan kepada salah satu pasien stroke dalam pengaturan pemilihan jenis makanan yang cocok untuk pasien. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Dian Anggraini Hamid, salah satu perawat dari Studio Global Yogyakarta. Ini benar dengan Ibu Mega yang beberapa bulan lalu pernah terkena serangan stroke? Benar. Ya. Saat ini saya akan melakukan pemberian pendidikan kesehatan atau pemberian edukasi kepada Ibu tentang pengaturan pemilihan jenis makanan yang cocok bagi pasien dengan stroke. Akan membutuhkan waktu sekitar 7-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya. Sebelumnya, Ibu kan sudah pernah terkena stroke sebelumnya. Saya ingin mengetahui apa yang sudah Ibu ketahui tentang stroke. Jadi yang saya ketahui, stroke itu adalah salah satu penyakit yang menyerang orang tua. Selain itu, stroke juga dapat menyebabkan kelumpuhan sebagian anggota tubuh. Sudah? Iya. Ya. Nah, di sini saya akan sedikit meluruskan pengetahuan tentang stroke. Nah, untuk stroke sendiri atau cedera cerebrovaskular di dalam dunia kesehatan adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya atau terganggunya suplai darah ke otak. Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya disabilitas atau ketidakmampuan dalam tubuh, seperti terjadinya gangguan bicara atau terjadinya kelumpuhan seperti yang Ibu bilang tadi, kelumpuhan di sebagian wajah atau di sebagian tubuh pada Ibu, seperti itu. Tapi kejadian stroke ini bisa sembuh secara normal, secara total seperti yang terjadi pada diri Ibu, atau bisa sembuh akan tetapi tubuhnya mengalami kecacatan atau bisa mengalami kematian. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan Ibu tentang penyebab terjadinya stroke. Penyebab terjadinya stroke ada dua. Yang pertama perdarahan, yang kedua ada penyumbatan. Yang pertama perdarahan. Perdarahan terjadi di pembuluh darah di bagian otak. Yang kedua adalah penyumbatan. Penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah di bagian otak dapat disebabkan oleh kolesterol atau lemak lainnya. Saya sudah menjelaskan tentang pengertian dan penyebab dari stroke itu sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang tanda dan gejala stroke. Nah, Ibu kan sudah pernah mengalami stroke sebelumnya. Kalau boleh saya tahu, tanda dan gejala apa yang terjadi pada Ibu ketika Ibu mengalami serangan stroke itu sendiri? Jadi gejala yang sempat saya alami yaitu lumpuhnya wajah saya di daerah sebelah kanan, dan yang kedua itu saya sering ngigau dan bingung, dan gejala yang terakhir yang saya rasakannya itu saya sering susah atau bicara. Saya susah bicara. Oke. Nah, dari beberapa yang Ibu sebut itu memang bagian dari gejala, tanda dan gejala dari stroke. Nah, selain itu saya akan menyebutkan beberapa hal tanda dan gejala dari stroke itu sendiri. Yang pertama adalah kelumpuhan wajah yang seperti Ibu sebutkan tadi, kelumpuhan wajah atau anggota badan hanya di salah satu bagian tubuh yang terjadi dengan secara mendadak. Yang kedua, perubahan status mental yang tadi Ibu sebutkan adalah bingung, seperti mengigau, itu termasuk perubahan salah satu mental. Bahkan di kasus yang cukup parah bisa terjadi sampai si pasien mengalami koma. Selanjutnya ada afasia atau kesulitan dalam berbicara, berbicaranya tidak lancar, atau ucapannya terpotong, atau ucapannya kurang, atau bisa jadi sulit memahami ucapan. Selanjutnya, selain afasia, ada dysarthria atau bicaranya pelok atau cadel. Nah, selanjutnya ada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini seperti diplopia atau bayangan menjadi kabur, bayangan menjadi double. Setelahnya ada ataksia atau kesulitan gerakan. Yang tadi Ibu sebutkan terjadinya kelumpuhan wajah atau bisa terjadi kelumpuhan pada salah satu bagian tubuh, itu juga dapat menyebabkan kita menjadi susah bergerak. Selanjutnya ada vertigo. Ibu bisa mengalami sakit kepala, nyeri di kepala yang sangat sakit, yang sakit kepalanya berputar.
serta bisa dibarengi dengan mual dan muntah. Sampai di sini Ibu paham apa yang sudah saya sampaikan? Ya, saya paham. Nah, kita masuk di bagian yang paling penting yang tadi saya sampaikan di awal bahwa terkait pengaturan pemilihan jenis makanan. Nah, untuk Ibu sendiri kan kemarin sudah mengalami stroke nih. Apakah ada pantangan makan atau seperti apa? Pilih makanan, saya hanya rutin meminum obat. Hanya rutin minum Iya. obat. Berarti tidak ada pantangan dalam makanan ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa makanan yang bisa Ibu makan serta yang tidak bisa Ibu makan. Nah, untuk makanan yang dianjurkan untuk pasien stroke, yang sangat dianjurkan untuk pasien stroke, yang pertama adalah makanan dari sumber karbohidrat. Untuk sumber karbohidrat sendiri yang kita ketahui yang pertama ada nasi. Yang kedua adalah makanan dari umbi-umbian seperti singkong ataupun ubi. Nah, yang terakhir ada bisa mengonsumsi makanan yaitu kentang. Nah, selanjutnya sumber protein hewani dari daging sapi serta daging ayam tanpa kulit, bisa juga dari telur, dari ikan, serta dari susu skim atau susu rendah lemak. Untuk ayam sendiri disarankan hanya memakan bagian putih telurnya saja. Tetapi jika masih mau mengonsumsi kuning telurnya, bisa dikonsumsi, akan tetapi dibatasi 3 butir maksimal dalam seminggu. Ada sumber protein nabati. Semua kacang-kacangan dan produk olahannya itu bisa kita makan, bisa dimakan oleh Ibu. Terutama yaitu tahu dan tempe. Selanjutnya ada sayuran. Jenis sayuran yang bisa dikonsumsi, yang pertama ada bayam, yang kedua wortel, ada kangkung, kacang panjang, labu siam, toge, serta tomat. Kenapa tomat sangat dianjurkan? Termasuk salah satu sayuran yang dianjurkan karena tomat dapat mencegah radikal bebas. Selain itu, kandungan di dalam tomat dapat mengontrol kolesterol jahat di dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan yang sangat dianjurkan, buah-buah segar seperti pepaya, pisang, mangga, jambu biji, melon, serta semangka. Nah, selanjutnya sumber lemak. Sumber lemak yang dianjurkan adalah minyak jagung serta minyak kedelai. Bisa juga mengonsumsi santan, tapi santan encer, serta margarin atau mentega dalam jumlah terbatas. Nah, itu untuk jenis makanan yang bisa Ibu konsumsi. Nah, sudah saya jelaskan tentang makanan-makanan yang sangat dianjurkan untuk penderita stroke. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang makanan-makanan yang tidak dianjurkan untuk Ibu makan. Yang pertama ada dari sumber karbohidrat, ada baking soda, ada baking powder atau soda. Kenapa? Karena baking powder itu mengandung cukup banyak garam. Yang selanjutnya ada produk olahan yaitu mie. Yang selanjutnya ada produk-produk olahan seperti kue-kue yang sangat manis. Selanjutnya dari sumber protein hewani, yaitu daging sapi atau daging ayam yang berlemak seperti jeroan, serta daging seperti kornet atau sosis. Nah, selanjutnya sumber protein nabati. Sumber protein nabati yang dimaksud seperti produk kacang-kacangan olahan yang sudah diawetkan. Intinya makanan-makanan yang diawetkan sangat tidak baik untuk dikonsumsi pada para penderita stroke. Selanjutnya sayuran. Contohnya seperti kol, sawi, kembang kol, serta lobak. Untuk buah-buahan yang mengandung gas seperti durian, nangka, serta buah-buahan yang diawetkan atau buah-buah kaleng itu sangat tidak dianjurkan untuk Ibu konsumsi. Selanjutnya dari sumber lemak. Untuk sumber lemak sendiri minyak kelapa sawit, santan kental, serta produk goreng-gorengan itu tidak bisa dikonsumsi. Kalaupun Ibu sekarang masih mengonsumsi, karena tadi Ibu sebutkan tidak memantang makanan, tidak memilih makanan hanya minum obat, mungkin sekarang sudah bisa dikonsumsi, sudah bisa memilih makanan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk tubuh. Selanjutnya untuk penderita stroke sendiri biasanya sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Nah, juga perlu diperhatikan terkait pengolahan makanannya. Untuk pengolahan makanan yang baik untuk penderita stroke itu sangat dianjurkan hanya 2 cara. Yang pertama dipanggang atau yang kedua dikukus. Kalau bisa dikurangi makanan yang prosesnya yaitu digoreng. Sampai di sini jelas penjelasan saya, Ibu? Jelas, Mbak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Kalau tidak ada, kalau bisa saya tanyakan yang sudah tadi saya jelaskan.
menurut Ibu makanan apa yang bisa Ibu makan dan makanan apa yang tidak bisa Ibu makan? Yang sudah tadi saya jelaskan. Untuk makanan yang bisa saya makan seperti nasi, terus buah-buah yang tanpa pengawet, dan untuk yang saya perlu hindari seperti sayuran yang bergas dan buah-buahan yang bergas, serta jeroan dan gorengan. Ya, baik. Sampai di sini kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya bukan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan kepada salah satu pasien stroke. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.